Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang. Oke, sebelum mulai, saya minta satu orang pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran, awalnya kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak ada semua? Ya. Luar biasa. Jadi pelajaran saya minta kalian berdua siap. Periksa perhatian diri. Oke. Jilbab coba gitu. Periksa kanan kiri sampah. Tisu beras. Kembali. Kita masuk ke, kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas, kalau misalkan kalian tidak setuju boleh. Kalau misalkan kalian tidak setuju harus disertai dengan alasan. Ya. Begitu pun harus disepakati oleh kedua belah pihak, saya dan kalian. Oke, kalau dari saya, yang pertama, tidak mengoperasikan handphone kalau tidak diinginkan. Setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju atau malah tidak ada alasan? Kaki. Setuju? Setuju. Tidak. Oke, setuju. Yang kedua, dilarang makan di dalam kelas. Bisa? Bisa. Setuju? Ada yang tidak setuju? Oke, saya ada yang setuju. Kemudian tidak mengganggu satu dengan yang lain. Ya. Dan jangan ribut. Boleh misalnya boleh ribut, tapi dalam konteks pembelajaran. Misalkan diskusi. Tapi kan diskusi tidak harus diskusi hanya sebatas kalian bisa dengar. Oke, dari kalian kira-kira bagaimana? Apa kesepakatan yang harus saya setuju dengan kalian? Oh, itu dari kalian. Tadi kan dari saya ke kalian. Itu dari kalian ke saya. Oke, aku udah berarti saya setuju. Jadi ada teman kalian memberikan satu kesepakatan bahwasanya kalau kalian tidak bisa pegang HP, berarti saya juga tidak bisa pegang HP. Oke, saya setuju. Berarti tidak boleh pegang HP. Saya maupun kalian. Oke, deal. Sebelum masuk ke pembelajaran, ada yang saya sama gini. Kemarin ada yang tahu internal. Ada pengertian matriks, ada macam-macam sejenis matriks dan matriks transaksi. Ada yang masih ingat pengertian matriks? Angkat tangan dulu. Oke, silakan.
kotak, di mana dalam kotak itu berisikan pertanyaan dan nantinya perwakilan kalian yang menjawab. Kan ada 2 orang, satu orang memilih yang kotak, yang kotak satu bagi yang gimana? Kau bisa nggak? Tapi diketahuin? Betul. Tunggu, ini yang berapa? Yang mana? Oke, satu. Oke, pilih yang lagi terserah kamu ambil yang bawah atas. Matriks berikut adalah matriks yang memiliki jumlah baris yang sama dengan jumlah kolom. Matriks ini disebut sebagai yang keseluruhan. Jadi terima kasih Alif dan Kera sudah berani menjawab. Jadi hanya satu soal yang sudah bisa jawab. Ya. Oke, kalau masuk ke materi foto hari ini kalian mematik bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangi 2 matriks. Kalau kemarin kan kalian hanya tahu, oh ini jenis-jenis matriks. Nah sekarang kira-kira bagaimana menjumlahkan 2 matriks atau mengurangi kombinasi. Yang kedua, apa saja sifat-sifat yang berlaku pada penjumlahan maupun perkalian ataupun pengurangan matriks. Yang ketiga, bagaimana memodelkan dalam masalah kontekstual. Jadi ada soal cerita yang kalian akan ubah dia ke dalam bentuk matematika bentuk matriks. Ini ada satu permasalahan. Pak Roni memiliki rumah makan khas Gorontalo, yaitu Bulut Ada. Sebar di beberapa cabang di wilayah Kota Gorontalo, yakni ada Tapa, Limboto, dan Bone Bolango. Misalkan data banyaknya karyawan di ketiga wilayah tersebut menjadi matriks A dan besar gaji karyawan dalam Rp1.000 menjadi matriks B. Maka disusun sebuah matriks A 45 12 untuk area Tapa, 38 14 area Limboto, 42 dan 28 area Bone Bolango. Lalu disebutkan ke matriks B 125.000 dan 80.000. Tapi karena di sini diberi keterangan bahwasanya besar gaji itu dalam kurung dalam Rp1.000. Jadi kalian berapakah dana yang harus dikeluarkan Pak Roni untuk membayar gaji karyawan di ketiga cabang rumah makan tersebut? Atau juga yang ada yang biasa mungkin yang ada pernah ke bioskop sih? Dalam menyusun kursi-kursi yang di bioskop itu menggunakan aplikasi matriks. Ruangan bioskop persegi. Kemudian ada penyusunan kursi-kursi kan? Ya. Itu disebut dengan baris dan kolom. Itu menggunakan aplikasi matriks. Jadi biasanya mau belajar matriks. Tentunya ada tujuan pembelajaran yang kita capai. Yang pertama, peserta didik mampu mengoperasikan konsep penjumlahan dan pengurangan matriks dengan baik dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengoperasikan konsep perkalian skala dengan matriks dan perkalian 2 matriks. Kemudian peserta didik dapat membuat model matematika dan menyelesaikan masalah kontekstual matriks. Yang pertama, penjumlahan matriks akan dikerjakan secara kelompok. Saya minta ini dibagi 8 kelompok. Oke, silakan menyesuaikan. Ini LKPD ya, di daerah tingkatan ya. Jadi dia sama mengikuti soalnya sama. Oke, perhatikan sebentar dulu. Baiklah, ini pengertiannya kelompok, namun tetap yang saya bilang adalah individu. Hanya bentuknya kelompok, tapi yang saya bilang adalah nilai individu. Oke, sebelum mengerjakan kalian tulis nama kelompok. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian tulis anggotanya. Jadi di 2 LKPD itu kamu tulis 4 level 5-nya sama kelompok. Jangan lupa nama kelompok. Ya. Oke.
Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari